Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan bagian 2. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama meristem primer, yang merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Yang kedua yaitu meristem sekunder, yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik. Yang kedua yaitu jaringan dewasa, berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan pelindung. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Yang kedua yaitu jaringan dasar. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong, berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama jaringan kolenkim untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim, berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut, dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama xilem dan phloem. Berikut ini merupakan gambar jaringan xilem dan phloem. Yang ketiga yaitu struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Berikut gambar penampang membujur akar. Akar berfungsi untuk menyerap udara dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Yang kelima yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungannya. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dari teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Yang kedua yaitu sensor cahaya. Pernahkah kalian mengamati lampu penerangan jalan yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam hari dan mati sendiri saat menjelang pagi hari tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual? Ini terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan kaktus yang memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung atau pengilap. Teknologi ini terinspirasi dari tanaman talas atau daun teratai yang memiliki sifat hidrofobik atau tidak suka air. Yang keempat yaitu alat pemurnian air. Teknologi ini terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok yang memiliki akar yang dapat menyerap partikel-partikel yang terlalu dalam air sehingga air menjadi bersih. Ini dia materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.